udah tahu akan keberadaan dari seorang Fredrin yang berbahaya untuk cowoknya di arah jungler kalau ketika mereka hadapi. Yap. Mereka paksakan Pak Polo. Oke. Jadi waktunya teman-teman semua dengan 5 hero yang udah diambil oleh masing-masing tim. Ini dia waktunya RRQOC versus RRJSG untuk menentukan siapakah salah satu dari kedua tim ini yang akan terbang menuju ke upper bracket. Yes. So, tanpa berlama-lama, sebentar lagi kita akan menyaksikan penentuan upper bracket untuk salah satu tim Indonesia yang tersisa karena Onyx udah mengamankan upper bracket ya Profesor KB ya. Betul. So, ini dia kesempatan kedua untuk tim RRQOC mengamankan upper bracket untuk Indonesia. Aim for World Championship, the last match group stage kali ini. Aras di Singapura. Mampukah mereka menembangkan RRQ atau RRQ yang akan membungkam Aras di Singapura? Coba lihat barusan pergerakan Finn-nya. Udah langsung mencoba untuk bertransmigrasi ya ke area yang dimiliki oleh pemain dari RSGSG. Bahkan di MPL Arena ini sendiri sudah terdengar sayup-sayup suara pendukung dari RQOC dan juga RSGSG. Barusan ada dukungan tuh kayaknya tuh dari depan tuh ya. Oh iya langsung ya dari Clover ya mendukung tim RRQ ya. Dan bahkan kita lihat potensi permainan agresivitas yang dilakukan oleh tim RSG di early game. Seperti biasa, dengan tempo permainan agresivitas yang dilakukan untuk Diablo memenangkan laning atas seorang yang Seven, bukan hal yang mudah, bukan hal yang susah nampaknya kalau di early seperti ini. Yep. Dan bahkan kalau bisa kita lihat di depan sana, Finn akan coba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Roy yang hampir saja kepentok begitu saja. Yep. Tadi udah kelihatan ya, udah ada baju bola, makanya tadi Jet Kunda juga langsung disikat lagi. Tapi R7 dan juga Diablo ada di dalam satu laning yang sama. Albert sudah level 4, sesaat lagi pun akan ada pertempuran di area turtle harusnya. Alright, permainan yang bisa kita bilang agak cukup pasif untuk tim RRQOC. Mereka masih coba untuk melepaskan Skylar di arah top lane seorang diri. Di arah bottom lane, ini juga masih dilepasin seorang diri karena Finn akan berporos dengan tempo permainan di arah jungle dan memastikan Albert tidak tercutting dalam permainan rotasinya. Iya, apalagi kita tahu sendiri Finch Poise ini bisa crossing the river atau bahkan sungai. Agar nantinya Bray bisa mendapatkan farming pattern yang lebih banyak. Di sisi lain sebenarnya yang cukup berbahaya adalah R7 karena dia tidak memiliki flicker di setup turtle yang pertama. Oh, ini bukan hal yang baik tapi R7 dengan belakang dengan frame fighter-nya dikeluarkan begitu saja. Berhasil di-copy oleh Roy, tapi lihat damage dan durability yang berbeda dan bahkan R7 terperangkap. Diablo gak berhasil melakukan grab terhadap R7 dan Albert berhasil memastikan turtle yang pertama untuk Indonesia. Turtle slain by UBS Gold. Yap, satu setup yang malah membuat pemain dari RSGSG membuang waktu mereka sendiri, membuang seluruh source yang mereka punya. Turtle free banget, Albert gak ada yang nemenin. Kesepian loh dia barusan di area turtle. Ya, ditambah dengan Lolsi yang hadir di area gold lane tapi tidak mengancam ke arah Skylar. Karena Skylar baru saja mendapatkan informasi bahwa purple dari buffnya Albert aman dan tidak ada invasi dari Bray. Sementara di sisi lain untuk Skylarnya sendiri yang penting dia farming, dapetin Corrosion Sight, lalu mungkin ke arah Demon Hunter Sword baru menuju ke arah Golden Staff dan bisa join team fight ketika sudah memiliki 3 item tersebut. Oke, Finn akan mengganggu seorang Wolfie dan tidak ada apa-apa yang akan terjadi karena tidak berhasil mendapatkan momentum. Tapi problemnya adalah di mana top lane mereka akan coba dilakukan ganking. Finn masih memiliki flicker, udah punya Terror Rats, Baby Cakes akan menjadi pilihan utama. Masih coba di Caker karena Albert coba jungle terlebih dahulu dan Finn. Ini dia, Terror Rats, Wolfie menjadi pilihan bersama dengan perpemain dari tim RRQ. Wolfie berhasil cabut dari satu buah ganking yang mungkin tidak terlalu banyak soft skill. Tapi di bottom lane Diablo, Roy versus R7 tidak ada impact sama sekali. Tidak ada point kill yang bisa dilakukan. Pertukaran sword skill, top dan bottom lane mirroring saja. Yap, mission fail di dua laning secara bersamaan. XP laner gagal, di area XP lane gagal dan di area gold lane pun gagal. Tapi barusan coba lihat ada satu Jet Kunda dan Way of Dragon ternyata ke arah yang belum tepat. Bahkan untuk kali Tempest of Lane udah dikeluarkan. Oh tapi lihat Finn balik lagi kembali ke dalam arena real world manipulation. First blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Skylar salah satu marksman yang mungkin sekarang agak cukup berbeda. Lebih agresif lagi. Kalau kalian sadar
melihat Skylar bermain di M4. Bukan begitu, Profesor? Ya, kalau kita ngomongin soal bagaimana rotasi yang dilakukan barusan, itu adalah team fight mini 5 lawan 5. Karena R7-nya datang, Skylar-nya datang, semuanya hadir di setup dari Real World Manipulation. Padahal ini baru menit yang keempat, mereka sudah mulai melakukan rotasi. Mereka sadar betul bahwa kuantitas adalah kunci untuk memenangkan fase early game. Apalagi Finn, tanpa adanya flicker, dia butuh banget backup dengan cepat untuk sekarang. Bahkan menurutku, Albert kayaknya bakal lebih membadani ketimbang Finn yang harus melakukan setup. Betul sekali, karena Albert akan menjadi sebuah distraction, sebuah fokus ke Albert, sedangkan Finn bebas ke arah belakang. Tapi lihat, Lossy, the wave dengan di-cancel dengan sound dari seorang Albert dan bahkan gak berhasil dikentung oleh seorang Albert. Real World Manipulation dari Roy, bukan dari Clay. Ada dua kotak papan catur, mundur ke arah belakang, dan bahkan ter-take down, double kill from Skylar. 3 hilang, triple kill, looking for Maniac. Dan nampaknya gak ada yang berani maju berhadapan dengan seorang Skylar. Dan Skylar berhasil mendapatkan triple kill by Infinix and Turtle Slain by OBS Gold. Yap, satu setup yang tadi ternyata berawal ya. Way of Dragon-nya mentok, Prof. Benar-benar mentok dan itu merubah segalanya. Mulai gagal, di luar ekspektasi, di luar kalkulasi, semua perhitungan menjadi kacau. Dan ini dia Inside Replay presented by TikTok, Prof. Iya, ditambah dengan bagaimana hadirnya Bray dengan menggunakan satu buah Tempest of Blade dan tidak mengenai target yang cukup optimal. Karena mau bagaimanapun, Clay dalam keadaan Real World Manipulation gak bisa di-cancel. Dan ini 4 point kill dari RRQ Hoshi ada di tangan Skylar. Jadi teman-teman bisa bayangin, semua gold leadingnya, semua gold yang menjadi keuntungan ada di tangan gold laner. Gak berani. Ini bakal jadi bahaya banget tentunya bagi RC Singapura karena lihat dari itemnya. Sekarang Skylar akan langsung menuju kepada Demon Hunter Sword. Iya, Demon Hunter Sword yang paling jelasnya. Still Like Plate masih ada di tangan dia karena untuk mengurangi Baby Cakes dengan nantinya Blade Armor-nya mungkin di urusan belakangan untuk Finn dan juga Albert. Untuk sekarang, fokus mereka yang penting adalah mencari setup dan menghentikan bagaimana Baby Cakes dengan farmingnya. Karena kalau misalkan melihat dari secara goldnya aja, ini udah ada perbedaan 1200 antar gold lanernya. Oke, tapi problem yang harus dilakukan Aras JSG adalah gimana dia nembus ke belakang sedangkan counter untuk cowoknya ini terlalu banyak. Stoppernya terlalu banyak. Stoppernya banyak dan bakal langsung ke arah seorang Lossy dihindari. Satu buah Jet Kundo. Dan bahkan Senpu yang sangat tepat membuat terrorist dari seorang Finn. Kan berhasil dilepaskan, Profesor. Timingnya pas Itu kan banget. efek dari Tyrant Revenge itu kan berketergantungan sama charge-nya. Ya. Semakin lama charge, knock up airborne-nya akan tinggi. semakin tinggi dan semakin lama durasinya. Kalau misalkan sebentar, akan seperti itu. Apalagi dengan Tough Boot dan juga Shunpo. Ternyata Golden Staff ya. Langsung Golden Star. Langsung Golden Staff ingin nge-push langsung karena attack speed yang dia miliki. Oh. Ini bakal bahaya banget karena pasifnya akan lebih mudah untuk dipicu. Apalagi dengan R7 di lead depan yang udah Oh my punya god, X. Wife akan dikeluarkan kembali Real World Manipulation 2. Double Toplet ke arah belakang dan bahkan lihat Clay harus mundur. Satu buah point kill, Albert versus everybody dan Skylar with Blacker berhasil mendapatkan 1 poin. Dan bahkan Diablo mencoba mengincar Skylar, mundur ke arah belakang, Petrify Gaming, Skylar ditunggangi. Oh my god, Skylar akan ter-shutdown. Gak ada yang bisa menyelamatkan Skylar, tapi setidaknya R7 si orang Bandung membalikkan keadaan dengan menukarkan gold laner mereka. Langsung maju ke depan, langsung membalaskan keadaan. Satu setup terjadi lagi di area dari River. Tapi barusan, coba lihat Diablo belum mau pulang. Masih mencari informasi. Ada 2 hero yang langsung dia usir. Bahkan untuk kali ini R7 akan kembali lagi. Tapi langsung menghilangkan seluruh butiran-butiran hijau yang lucu tersebut. Tapi berhasil ditunggangin. Tapi lihat Finn yang ditunggangi dengan grab-grab itu bukan keputusan yang tepat. Dibawa ke arah belakang karena Skylar coming up membalaskan kembali dendam dari seorang Diablo. Dapetin 1 point kill, akan menjadi team fight kembali. Albert dengan cepat dan bahkan face save the day. Retribution is on point from Albert. Sedangkan Bray mencoba untuk kembali membalaskan setidaknya 1 poin. Dan ini menjadi satu buah celah yang besar dimanfaatkan Arashi. Karena 3 player RRQ ditumbangkan, purple bomb dari Albert terbuka. Bray bebas banget menginvasi jungle dari Albert. Dan Albert tidak bisa masuk lebih dalam karena dia akan ditumbangkan bersama dengan seorang Clay. Deden from Bogor featuring Albert hanya tersisa berdua di Land of Dawn saat ini. Ya, poin terpentingnya adalah walaupun sebenarnya turtle-nya diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Dan RRQ Hoshi kehilangan purple buff-nya, tapi itu bukan menjadi masalah besar. Permasalahan utamanya nanti akan hadir ketika Bray mendapatkan level yang lebih tinggi ketimbang Albert. Albert, tanpa adanya purple buff, dia tetap bisa farming, dia tetap bisa melakukan spam skill. Apalagi dalam keadaan nantinya kalau Albert sudah menyelesaikan Dominance Ice. Dan untuk sekarang,
kayaknya fokusnya bakal menuju kepada entah Blade Armor atau Radiant Armor untuk menghindari damage yang berlebih dari Roy. Karena dari tadi Roy memberikan assist yang luar biasa di lini belakang walaupun dengan kotak reward manipulation dari Deden from Bogo. Oke, dan menurut aku pribadi sekarang, Deden harus tidak berada di depan map. Harus hilang dari peredaran. Memastikan kalau tim fight yang selanjutnya dari seorang Roy tidak memiliki reward manipulation. Karena itu satu-satunya yang bisa dilakukan oleh para pemain dari tim RRQ. Supaya tidak berhasil di pick off, tapi lihat. Mendekat belakang, dua Astrid kita dikeluarkan. Albert versus everybody right here. Finn mencoba membalikan keadaan dan bersama dengan Tempest of Blade-nya. Reward manipulation Skylar. Free hit dari belakang. Dia belum mencoba untuk mengejar, tapi ternyata hilang begitu saja. Bahkan dia belum pecah. Finn, R7 mencoba untuk menutup seorang Roy. Masih bisa mundur ke belakang dengan Purify yang dia miliki. Tapi tim fight kali ini 2 untuk 2. Yang minusnya adalah dari seorang Bray masih bisa melakukan split push. Itu yang bahaya untuk RRQ. Ya benar sekali, satu setup yang begitu baik tadi dilakukan oleh RSJC. Mengejutkan sekali loh, mendadak. Albert berhasil diambil dan sekarang terbuka lagi loh area purple buff-nya. Tapi untungnya masih ada R7 dengan Brave Fighter yang dia keluarkan. Plus Finn yang memang standby dari tersebut. Skylar udah akan diberikan purple buff kah? Udah waktunya. Udah waktunya kayaknya Skylar untuk menerima purple buff dari sang Alberobov kali ini. Atau jangan-jangan orange buff-nya juga akan diberikan. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup untuk sekarang karena di menit yang 10 mereka langsung commit menuju ke reward. Oke, mereka komit tapi lihat reward manipulation berhasil didapatkan lagi oleh seorang Roy, ini berbahaya. Fokus ke arah seorang Chow dan hilang. Di start point kill, Albert harus fokus melakukan satu bar retribution. Karena belakang bersama dengan R7. Dan bahkan retribution kali ini di tangan dari seorang Albert akan sangat cepat. Lord Slain by UPS Gold dan membuat Arashi kehilangan 2 poin. Kehilangan 2, Lolsi dan juga Baby Cakes ini membuat celah mid lane mereka bisa di-push hingga ke inner turret, Profesor. Yap. Ini yang bakal berbahaya adalah ketika nantinya ya invasi ke arah jungle dari Bray. Karena beda. Bray Beda. butuh purple buff. Depending. Sementara untuk Fredrin kita tahu dia nggak begitu membutuhkan purple buff. Bahkan diberikan kepada Skylar. Karena mau bagaimanapun, Skylar dengan cooldown reduction yang lebih tinggi, dia bakal memiliki skill 2 yang lebih mematikan untuk dash-nya. Dan untuk sekarang, dengan Wind of Nature dia akan menerima damage dari Baby Cakes dan juga Bray dengan lebih santai. Dan item terakhirnya, udah dari regular spear, kayaknya bakal menuju kepada Demon Hunter Sword untuk nggak menumbangkan dapat juga Skylarnya. di depan. Gak dapat purple buff. Mereka nggak Diberikan dapat lagi? Iya, diambil lagi oleh seorang Albert. Oke. Tapi dengan permainan seperti ini, dari Bray bisa melakukan push di arah bottom lane. Dan itu harus coba dipikirkan oleh pemain dari tim RRQ. Sedangkan RRQ kayaknya akan coba maksa ke arah top lane team fight yang akan mereka kejar, Profesor. Pin ada flicker, ini dia yang mungkin satu-satunya cara untuk bisa dimaksimalkan momentum dengan menggunakan Tyrant Revenge dan juga flicker di area top lane. Oke, tapi ini Pin mengeker ke arah belakang dengan Tyrant Revenge-nya. Di-cancel begitu saja. Sedangkan di posisi sebaliknya, dari tim RRQ bakal coba untuk dapetin inner. Purple buff Albert sudah muncul, harus coba di cover karena kalau kayaknya ada kesempatan untuk seorang Bray mendapatkan purple buff dan membuat dia kembali hidup untuk melakukan split push. Dan level Distraction dan bahkan bisa membalikan laning mereka. Ini dua terlihat ya dari SJJ udah ada lagi nih. 2 Malphite Roar secara bersamaan barusan. Ada setup yang cukup cepat. Tapi dia tertangkap. Untuknya masih ada lagi satu Tempest of Blade yang membuat dirinya pun masih bisa pergi dari area tersebut. Jangan sentuh Dedenku, kau akan ku kejar sampai nanti dari Albert. Dan itu benar-benar berbahaya. Deden dijaga dengan ketat, Deden from Bogor. Kali ini berhasil selamat padahal kalau tadi nggak ada taunt, itu Deden bisa dipastikan tumbang karena damage-nya terlalu besar dari seorang Lingnya, Profesor. Ya, ditambah dengan ini untuk melihat players gold-nya sampai dengan 10.000 dari Skylar. Walaupun Bray ada di bawahnya tepat, perbedaan hanya 200. Tapi Bray hanya bisa melakukan speed push atau pick off menuju ke arah belakang. Dan ini yang mungkin harus diperhatikan juga sama RRQ. Mereka harus memperkuat lini belakangnya agar tidak kecolongan. Kalau kalian mungkin keroncongan, ya grab solusinya. Ya, benar sih. Dan satu sih, Profesor. Apa itu? Albert harus selalu standby tahunnya. Tahunnya Albert ini menyelamatkan 2 orang. Berarti dia harus nabung 1 kristal. Iya, dia harus nabung 1 kristal. Dia harus mainin stack satunya. Tapi coba deh lihat tuh rotasinya si Kari sendiri, Ji. Selalu bertiga loh. Udah nggak ada lagi waktunya untuk berdua-duaan. Ini dia, tahun yang berhasil didapatkan Albert. Fred, covernya sangat cepat. Wind of Nature membuat suara Skylar tidak tersentuh sama sekali. Dan bahkan para pemain dari tim RSJSD, mereka harus mundur. Mereka memancing tim fight yang salah. Mereka kehilangan Losi ketika ada Lord yang muncul. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat kali ini. Yap, andai mereka tadi berhasil untuk mendapatkan 1 dari Kiyoshi, kemungkinan besar
Karena Ras JJ lah yang memang udah akan melakukan setup di area low. Tapi ternyata miskalkulasi. Lagi dan lagi harus mereka lakukan, lagi dan lagi harus mereka rasakan akibatnya. Oke, mereka dapetin free ward. Oke, Bray, mencoba untuk dapatkan retribution. Jauh-jauh. Hampir. Ya namanya deg-degan kan gak ada yang tahu ya guys Betul. ya. Tapi lihat kali ini Bray setidaknya. Oh, Diablo yang dapat. Sayang sekali. Diablo yang dapetin ketika kesempatan terbuka sangat bebas Bray untuk mendapatkan purple buff. Dan mungkin ini akan menjadi tim fight yang agak cukup timpang. Cuma yang diuntukkan dari tim RSG adalah mereka sadar Skylar gak punya Wind of Nature, Skylar gak punya Flicker. Tapi Dan untuk ditambah iya. ini jangan lupa Baby Cakes dia clearnya cepet banget loh. Ya, clear cepat. Beatrix itu dia Beatrix. PR-nya. Beatrix, Valentina, apalagi Valentinanya ambil real world manipulation. Nah itu akan membuat high ground yang sangat keras. Yap, karena mau nggak mau mereka memang kemungkinan besar ya, bisa aja mereka hanya mendapatkan ke arah satu landing aja. Karena di saat Beatrix nanti mungkin menggunakan dua ultimate sekaligus, entah itu dari Banner ataupun Nibiru, akan ada dua landing yang bisa dihabiskan secara cepat ya Prof ya. Iya betul sekali. oke. Dan Iron Revenge apakah bakal jadi setup yang manis? Oke, tapi ternyata mid turret, top turret mereka akan mendapatkan Oh, dapat loh. drill lane push terlebih dahulu. Akan dipaksakan untuk mendapatkan drill lane untuk memastikan wave minion yang bergerak ini akan menjadi team fight yang sesungguhnya. Karena ketika Lord masih ada, mereka akan coba fokuskan Albert. Ya, kepetok, gak ada yang lihat Bert. Dan bahkan tahunnya, akan coba dipaksa Finn mundur ke arah belakang. Albert, gak apa-apa. Emang kalau di stage itu terlalu dingin. Ini gue nggak tahu barusan itu emang kepentok aja atau hanya pancingan dari Albert. Karena Kufranya, Finn udah standby di rumput yang jaraknya capable untuk sampai ke situ. Itu kebentuk, karena dia tuh harusnya mundur ke arah belakang, Finn-nya masuk. Oke. Nah, momennya seperti itu harusnya. Harusnya ekspektasi. Ekspektasi. Lagi dan lagi kita ditampar oleh Kenyataan. itu dia. Ekspektasi sama dia sampai pelaminan, tapi kenyataannya ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Pelaminan sama dengan angan-angan. Hai. Kalian cuma jadiin kenangan sebagai sebuah penyesalan. Kapan itu jadi pelajaran? Oke, Sampai. Finn all out terhadap seorang Diablo. Dan bahkan mundur ke arah belakang, Diablo belum bisa naik dan ter-shutdown. Killing spree didapatkan, tidak ada Diablo. Tandanya tidak ada orang yang bisa menggendong seorang Skylar. Tidak ada yang bisa menyentuh seorang Skylar loh. Iya, karena Bahkan Bryce rotasinya. sekalipun. Iya, rotasinya udah dilihat tadi. Kayak mereka segitiga. Skylar yang tengahnya, Pak. Iya, Skylar Dua tuh di depan tuh pas pamlarnya berarti. pas pamlar. Iya, pas pamlar. Dan bahkan kalau bisa aku bilang ya, sekarang yang mereka harus lakukan Aras JSG adalah clear aja. Jangan biarkan base turret mereka di arah bottom lane pecah. Clear aja, clear atasnya, jangan kontes terlebih dahulu. Pertama, nggak ada Diablo. Kedua, RR Kyoshi memenangkan 5.000 gold. Sebenarnya 5.000 gold ini belum terlalu jauh kalau menurut aku pribadi, Profesor. Ya apalagi di dalam area late game di menit ke-18 itu nggak berpengaruh banyak. Kecuali kalau kita ngomongin bagaimana nantinya ketika ada item immortal yang menjadi jawaban dari RSC Singapura. Dan buat sekarang, Diablo, dia mengamankan Blade Armor. Namun apakah ini akan menjadi jawaban dari Skylar? Karena untuk ngomongin soal attack speed dari Skylar ini udah begitu tinggi. Dan untuk damage, dia kan berdasarkan true damage yang keluar. Pasif. Pasif. Buset. Wah, Buset. Pak Bulung kemarin ada yang lebih ngeri lagi, Tar. Aku Apa? bakal cerita, tapi karya apa Be kita semalam Be? Lupa Be. Tapi sebelum itu, Fit! Oh my Double bobon! Oh my God! Dapatkan Baby Case ditumpahkan begitu saja. Berhasil mendapatkan 2. Dan mega kill. Skylar gak bisa dibendung kembali. Bray akan hilang looking for No life. Lord for win. Ini bencana! RSG tersisa Diablo. Diablo versus everybody. Skylar fokus menuju ke arah base-nya. Dan RR Kyoshi menyelamatkan dirinya. Dan mengamankan upper mereka. RR Kyoshi, welcome to upper bracket. Upper Ini dia. bracket diamankan oleh dua tim Indonesia. Onyx Esports di grup B dan juga RRQ Hoshi di grup Upper C. bracket untuk dua tim Indonesia yang sangat mahal didapatkan. Perjuangan Saatnya yang keras mereka Indonesia. dapatkan. Saatnya No Indonesia. Lord for win. Ya. RR Kyoshi.